terlibas dengan unit SR Extraction. Kira-kira gimana hasilnya? Kalau mau tahu, simak video berikut ini. Aduh, tumbang esnya apa? Mantap. Masih ini dek, padahal ini anginnya cukup kenceng ya. Bisa dilihat ya dari sini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sawa di Pandawa Aireva. Halo guys, kembali lagi di channel Pandawa, channel kesayangan para sniper muda. Spesial video kali ini kita akan mengulas tuntas unit-unit spek series untuk long range. Nah, untuk unitnya apa kira-kira? Di sini sudah kita siapkan. Wow, mantep banget unitnya, yaitu dari SR Extraction 500cc taktikal. Kalau kalian pengen tahu kira-kira unitnya spesifikasi seperti apa, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke video ulasan hari ini. Check this out. Oke, langsung aja kita ke ulasannya kali ini. Untuk unitnya di sini kita ready itu masih beberapa hari kemarin, kisaran mungkin masih 3 harian lah sebenarnya, itu dari unit SR Extraction 500cc ini. Ini kemarin sempat kita readykan itu udah berapa bulan yang lalu. Nah, ini sekarang kita produksi lagi unitnya, yaitu dari SR Extraction 500cc yang dimana dia di sini memiliki spesifikasi yang keren banget, karena di sini unitnya dia termasuk unit kelas premium ya, karena dia cocok banget kalian gunakan untuk long range ataupun untuk aktivitas ataupun lomba-lomba, atau untuk koleksi pun dia juga bisa banget karena dari looknya juga cakep ya. Langsung aja kita ke unitnya. Kali ini untuk looknya dia di sini kita pilih dengan variasi dia unit berplenum seperti ini. Untuk unitnya kali ini kita ready-nya nggak banyak, ini cuma kisaran cuma 5 unit aja. Dan untuk series warnanya kita ada variasi warna hitam coklat seperti ini, dan juga ada yang kemarin warna apa ya, lupa aku, itu ada 3 variasi warna dia di unitnya, sama looknya seperti ini, hanya berbeda pada variasi warnanya saja. Untuk spesifikasinya dia masih sama. Terus untuk unit ini kita akan ulas tuntasnya mulai dari belakang dulu. Nah, untuk popornya di sini dia menggunakan variasi series popor piton, cakep banget. Dari finishing pengerjaan juga nggak perlu diragukan lagi. Terus dia di sini juga sudah support penhammer, jadi sudah ready penhammer. Kalian nanti tinggal pasangkan. Semisal kalian mau pasangkan penhammernya, setting penhammernya itu lebih mudah lagi karena dia nggak perlu lepas popor, langsung kalian setting dari luar pun juga bisa banget. Dan kita ke chambernya, ini yang paling premium dari chambernya, dia sudah menggunakan variasi kopi GRX, jadi lebih bisa dibilang kita menggunakan modelnya untuk bahan-bahannya juga kita dari bahan-bahan seperti GRX, dan untuk modelnya juga sama, hanya berbedanya nanti di titik-titik tertentunya. Jadi kalau pengen tahu tonton videonya sampai habis ya. Next lagi ke bagian chambernya, di sini looknya dia sudah full CNC, pengerjaan rapi banget sobat bediler ya. Dia di sini nanti juga sudah disertai dengan ini grafir extraction, terus juga di bagian kanan kirinya juga untuk adjust cancel kokangnya bisa kalian sesuaikan, nanti pastinya juga sudah bisa kalian dapatkan ya. Terus untuk set levernya dia di sini tuh ringan banget sobat bediler, karena dia di sini di settingnya juga sesuai standar pabrik, jadi masih
belum ada tambahan power ataupun yang lainnya, jadi masih kita setting sesuai dengan standarnya saja seperti itu. Terus untuk penusuknya juga dia sudah menggunakan bahan stainless, jadi bener-bener ringan banget, cakep banget, dan dia di sini juga support penggunaan single shoot magazine. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya, kalian mau menggunakan tipe single shoot atau menggunakan tipe yang magazine. Next lagi, dia di sini juga untuk reel telenya, dia di sini menggunakan ukuran variasi mounting 22 atau reel Picatinny. Jadi looknya kalau pemasangan dengan teleskop kurang lebih seperti ini. Pengerjaan juga rapi banget. Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk ke spesifikasi berikutnya, yaitu kita ke bagian untuk picunya atau triggernya. Dia di sini menggunakan variasi quick respond ya. Jadi artinya dia di sini kalau misalkan kalian pencet sedikit, otomatis dia sudah bisa digunakan, dan dia di sini tidak ada safety triggernya. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini bagian sebelah kanan ataupun kiri tidak support safety trigger. Jadi pastikan arahannya, karena dia di sini menggunakan variasi quick response. Jadi semisal kalian belum menentukan arahnya, pastikan tidak mengisi mimis terlebih dahulu, karena itu sangat berbahaya jika kalian menggunakannya ya. Jadi pastikan arahnya sudah sesuai. Terus lanjut lagi, di bagian bawah sini dia sudah menggunakan power plenum. Dia di sini power plenumnya di 60 cc, dia ada di 2 lubang ya. Udah nggak ya kelihatan di bawah? Nah ini dia ada 2 lubang untuk variasi dari power plenumnya di ukuran 60 cc seperti itu. Terus lanjut lagi, di bagian bawah sini ada untuk variasi reel bawahnya juga. Reel bawahnya di sini biasanya digunakan untuk pemasangan tripod, bipod, ataupun kalau kalian mau pemasangan AK pun juga bisa. Biasanya ada yang beli AK juga buat pegangan biar lebih gampang dibawanya atau dipegang ya. Lanjut lagi, di bagian atasnya ada untuk tabungnya. Tabungnya di sini menggunakan Duralium 500 cc, dan untuk pengisiannya dia menggunakan variasi quick fill seperti ini. Tuh, cakep banget. Dan untuk manonya dia ada di bagian bawah. Jadi nanti setelah kalian mengisi, bisa langsung lihat manometernya di bagian bawah. Dan dia di sini kita ingatkan unit SR extraction, unit non regul. Jadi dia belum support untuk penggunaan regulator ya sobat bediler. Next lagi kita ke bagian laras. Ini adalah part paling penting ya, yaitu chamber laras tabung ya. Kalau nggak ada ketiganya nggak jadi senapan. Untuk larasnya dia di sini panjangnya di 60 cm sobat bediler, dan dia di sini juga sudah menggunakan laras bahan SR barrel, dan SR barrelnya di sini dia juga sudah support untuk penggunaan mimis lock. Jadi buat kemarin yang menanyakan terkait unit-unit yang sudah support mimis lock, ini dari SR Extraction sudah support karena kita sudah menggunakan alur 13, dan untuk OD-nya dia ada di OD 19 ya, dan dia di sini juga sudah menggunakan bahan anti karat. Jadi bahan-bahannya semuanya sudah support anti karat, jadi nggak perlu khawatir ya saudara kalau menggunakan dari unit SR Extraction ini. Terus yang terakhir kita ke teleskopnya. Kalau depannya ada peredam ya, untuk peredamnya sebenarnya opsional aja, kalian tinggal pilih aja mau pasang atau enggak, itu opsional. Kalau untuk teleskop ini bisa juga, kalau ini kita pakainya teleskop dari T-Eagle. Kalau misal kalian mau menggunakan teleskop yang lain juga boleh. Ini teleskop baru ya, sebenarnya itu produk lama, cuma ini kita baru meredikannya lagi setelah sekian lama kita nggak redikan ya, untuk variasi tele dari T-Eagle ini. Oke, gak usah nunggu lama lagi, kita sudah siapkan sasaran di sana. Nanti kita siapkan kira-kira hasilnya seperti apa dari akurasi unit SR Extraction 500 cc ini. Kalau kalian pengen tahu, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke video testing hari ini. Check this out. Oke sobat bediler, sebelum kita masuk ke tes berikutnya, kita tes dulu untuk powernya. Jadi sebelum kita bawa ke lapangan tembak nanti, kita tes dulu untuk powernya, kira-kira powernya seperti apa. Jadi sebelum kita tes, kita pastikan powernya juga maksimal ya. Langsung aja kita coba. Kali ini sudah kita siapkan untuk efek radar, dan di sini kita akan pakai mimisnya dari Hercules karena nanti kita di outdoor akan pakai mimis Hercules. Jadi otomatis kita pastikan dulu kalau mimisnya aman ya, karena melihat cuacanya juga lumayan cukup ekstrim ya hari ini, anginnya cukup kencang. Oke, kita coba dulu tembakan yang pertama. Sini juga sudah kita record, jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya seperti apa.
dari FPS-nya. Kita coba dulu tembakan pertama. Oke, tembakan pertama dia di 1055. Oke, yang bagus sekali ya awalnya ya. Ini untuk unitnya juga dia non regul, tapi dia di sini sudah ada untuk power plenumnya ya. Kita coba tembakan kedua. Oke, tembakan kedua dia ada di 1051. Oke, mantap sekali. Kita coba lagi tembakan ketiga. Seperti apa hasilnya? Oke, dia ada 1053. Kita coba lagi. Hasilnya seperti apa? Oke. Belum ke-detect, kita coba lagi. Oke, ternyata 3 kali sama di 1053 solar. Tadi tak kira nggak detect ya, ternyata detect sama di 1053 ya. Kita coba lagi, nanti hasilnya kalian bisa lihat juga ya, grafiknya nanti kita kasih lihat. Oke, masih sama lagi. Oke, itu tadi ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali tembakan. Untuk hasilnya masih sama ya. Ini nanti bisa kalian lihat ada di sebelah kiri. Ini untuk hasil dari FPS-nya. Nah, nanti semisal kalian mau lihat untuk detailnya seperti apa, kira-kira hasil dari testing unit SR Extraction 500cc ini, kalau pengen tahu, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke lapangan tembak. Check this out. Oke sobat badiler, kita sudah di lapangan tembaknya kali ini. Ini kita akan coba untuk long range unit dari SR Extraction seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kali ini sudah kita siapkan di sini unitnya SR Extraction bersama dengan TLT Eagle. Terus juga sudah ada mount cam. Ini kita pasangkan juga, jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya di sini. Terus di sana juga sudah ada peredam, kita pakai dari Bulldog juga. Dan ini perlu kita kasih lihat juga, nanti kalian bisa lihat dari mount cam. Di sana itu anginnya, wow, mantap ya. Ini cukup kencang banget anginnya, jadi otomatis nanti akan ada banyak pergerakan mimis ya di sana. Nah, karena kita tadi sebelum berangkat, karena kita juga mempertimbangkan hal seperti ini, kali ini kita pakai mimisnya kita bawa yaitu mimis dari Hercules. Jadi ini menanggulangi hal seperti ini terjadi, kita pakai mimis yang enggak berat. Dari Hercules beratnya di 13,6. Jadi kalau biasanya kita pakai Barakuda beratnya cuma 10, kita pakai di 13 green karena dari cuacanya aja anginnya juga cukup kencang ya dari tadi pagi. Ini sekarang udah agak siang. Kita cek dulu untuk jaraknya kira-kira berapa meter. Tadi sih kita mempertimbangkannya kurang lebih pertimbangannya 50-an lah ya. Sekarang kita cek dulu berapa meter. Lumayan guys. Kita record dulu di handphonenya. Oke, dia ada di 65-66 meter kurang lebih. Oke, kurang lebih di 60 sampai 65 meter untuk jaraknya. Dan di sini langsung aja kita coba. Anginnya kedengeran ya. Anginnya cukup kencang banget. Kita coba aja langsung. Kita pakai mimis dari Hercules, kita pakai tipe single shot aja. Kita coba langsung tembakan yang pertama. Kali ini kita langsung ke sasaran. Nah, untuk sasarannya kali ini, karena kemarin banyak yang bilang, Kak sasaran ganti dong, bosen sama yang bulat-bulat. Nah, oke, kita ganti. Kita cari kebun binatang kemarin. Ya, kemarin kita survei ke kebun binatang. Sekarang sudah kita siapkan. Di sana ada apa ya, gak kelihatan guys, lupa. Ada kambing, ada B2, ada saya, ada sampingnya ya. Itu ada teman-teman saya pokoknya di sana. Oke, langsung aja kita coba. Dan paling gongnya lagi, kemarin kita juga buat sasaran di paling kanan sendiri, itu adalah sasaran titik dot kecil ya. Itu nanti kalau anginnya mendukung pasti kena, kalau enggak ya wallahu alam ya. Oke, langsung aja kita coba dulu. Paling sebelah sisi kiri, semoga anginnya lihat nih. Kenceng banget. Kita coba dulu anginnya. Oke, bentar. Anginnya lumayan ya, guys. Kita coba dulu tembakan pertama. Oke, mantap.
Lihat anginnya soalnya kenceng banget guys. Mantap ya. Tembakan pertama kena. Mantap, kita coba lagi. Sampingnya ada B2. Kita coba B2 di sampingnya. B2 apakah dia bisa? Ini kemarin kita itu rencananya mau pakai koin, koin siapa namanya? Jangkauannya yang lebih panjang guys, tapi natap tuh bahasanya apa sih? Terbentur sama yang bawahnya. Jadi ini dia nggak bisa sampai muter ya. Pengennya bisa sampai muter. Oke, kita coba. Tuh bisa kan, mantap. Padahal anginnya kenceng banget, kita kasih lihat lagi. Tuh anginnya, kau kenceng banget ini. Lihat. Cukup kencang. Kita coba lagi. Tembakan berikutnya. Ada pesawat. Kita coba. Oke, bentar. Kencang banget. Kelihatan ya, ini belakangnya aja udah kayak gitu anginnya. Kita coba. Aduh, tumbang ya siapa? Mana. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut aja nggak apa, mana. Lanjut dulu aja nggak apa. Kita lanjut dulu aja. Itu yang belakang tuh sebenarnya kita kasih plat biar kita juga tahu ya. Misal kita mau zero, soalnya kalaupun dari sana kita zero di jarak 25 di kantor ya atau di gudang, di sini itu pastinya akan kita zero ulang ya, karena jaraknya kita berubah sobat builder, jaraknya jauh lebih kecil sih, lebih jauh. Oke, sasarannya semakin kecil, kita coba. Ini yang buat sasaran juga ngeselin banget ya, ini kecil banget ini. Kita coba. Bergoyang dia, mantap. Kita coba lagi. Yang terakhir, yang paling kecil lagi. Ini kayaknya yang buat sasaran punya dendam apa gimana nggak tahu ya. Kecil banget guys. Soalnya saya juga minus ya, jadi di mata tuh bener-bener kayak titik kecil banget. Oke, kita coba. Oke, mantap. Oke, itu tadi untuk sasaran koinnya kita sudah dapatkan. Bukan koin ya nyebutnya lagi, itu sasaran kebun binatang kita. Yang kita punya sasaran baru guys. Itu di berapa tadi ya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sasaran yang sudah kita siapkan. Nah, di sasaran 5 tadi kita akan cek kira-kira groupingnya seperti apa. Di sini nanti kita coba untuk sasarannya. Kemarin kita coba wajan, sekarang kita akan coba dulu wajannya juga. Kita siapkan terlebih dahulu. Jadi tonton videonya sampai habis. Lanjut kita ke tes berikutnya. Check this out. Oke, kita lanjut lagi ke tes berikutnya saja. Nggak usah nunggu lama-lama. Masih sama emisnya kita pakai dari Hercules. Jaraknya masih sama, cuma di sana sudah kita siapkan ada wajan mak saya yang saya bawa. Enggak ya? Ya, orang-orang itu loh guys, saya ambil. Kita coba di bagian bawah sana. Salah. Nah, sana. Langsung aja kita coba grouping di sana hasilnya seperti apa. Coba tembakan pertama. Suaranya kayak gorengan ya. Oke, lanjut kita coba tembakan kedua. Maklum guys, agak lapar. Lumayan lah, nanti pulang-pulang beli dimsum itu, ditraktir sama teman-teman. Coba lagi. Mantap. Masih nitik, padahal anginnya cukup kenceng ya. Bisa dilihat ya dari sini tuh. Di sana anginnya cukup kenceng loh guys. Kita coba lagi. Nah. Loh. Oh, aman. Oke, lanjut. Mantap. Coba lagi. Yang keempat. Mantap. Kita coba lagi yang terakhir. Seperti apa hasilnya?
Josis, mantap. Itu tadi di 5 kali tembakan. Nah, terakhir kita coba yang atas. Nah, di sini mana? Nah, ini ada suatu sasaran yang lucu mungil. Oke, kita akan coba hasilnya seperti apa, teman-teman. Ya, ini kali pertama ya. Ini saya pribadi mencoba sasaran yang di atas. Karena sasaran ini goyang banget ya, guys. Lihat. Jadi karena ini kita akan coba apakah bisa saya menaklukkan. Josis, mantap. Kelihatan ya perputarannya tadi, kelihatan nggak ya? Wow, nih mantap, pusing-pusing dari itu. Oke, kita cek dulu untuk groupingnya seperti apa. Langsung aja kita ke sana. Let's go. Oke, langsung cek aja bosku, hasilnya seperti apa. Oh, ini disengkal ya apa ini? Oh, kayak gini. Oke, Josis, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh, mantap. Ini karena tadi anginnya juga cukup kencang, lumayan lah ya. Ini di 5 kali tembakan tadi terakhir di sini. Kalau ini percobaan yang tadi ya. Sebelumnya kita sempat coba. Tuh, hasilnya seperti ini. Mantap sekali, hitam seperti saya, tapi harganya juga nggak kaleng-kaleng loh ya. Kalau kalian pengen tahu, tonton videonya sampai habis, karena habis ini kita lanjut ke tes berikutnya. Langsung aja kita kembali ke tes berikutnya. Check this out. Oke, gimana? Menurut kalian tesnya gimana? Keren kan? Kita menggunakan unit extraction untuk long range. Kapan lagi coba? Unitnya sebagus ini, harganya juga nggak main-main loh ya. Masih di kantong-kantong para sultan ya. Itu harganya di 5.700.000 saja. Itu nanti kalian juga sudah bisa dapatkan kelengkapan berupa tas senapan dan juga magazin. Dan paling penting sudah mendapatkan garansinya. Jadi setiap beli sudah dapatkan garansi pembelian senapan angin. Bila kalian mau pembelian full set seperti looknya di samping ini bisa banget ya. Kalian nanti cukup tambah 1.300.000. Sudah ada beberapa paket full set yang bisa didapatkan. Tapi semisal kalian, Kak, aku mau dong telingnya pakai T-Eagle seperti yang digunakan, bisa, silahkan langsung nego aja ke CS-nya. Nomornya ada di bawah sini. CS Pandawa itu sudah standby mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi silahkan kalian tanya-tanya, nego-nego, konsultasi juga bisa banget. Dan paling penting next video enaknya kita ngulas unit apa lagi, silahkan kolom komentarnya diisi Sobat Badila. Jadi biar kita baca satu persatu enaknya long range unit apa lagi. Dan mungkin dari kalian minta konsultasi juga boleh, nanti kita baca-baca juga di kolom komentar. Pastikan sudah subscribe channel ini, ada di mana di Pandawa Air Rifle. Nyalakan lonceng notifikasi biar tidak tertinggal terkait informasi senapan angin terbaru. Dan terkait pembayaran, banyak sekali yang masih tanya-tanya di komen. Kita ingatkan kembali, pembayaran bisa COD, bisa transfer lunas ya. Jadi nggak usah khawatir, langsung ke CS, nomornya ada di bawah sini. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Saya Salwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Bye-bye. Self-destruct sequence activated.